Di balik megahnya kantor dinas pembangunan daerah, tersimpan rahasia kelam yang nyaris tak terendus. Di sanalah duduk seorang pejabat bernama Rashid Albar, pria parubaya dengan setelan jas mahal dan dasi sutra yang selalu tersenyum manis di depan kamera. Tapi di balik wajah ramahnya, tangan-tangannya bergerak lincah menyusun proposal bantuan palsu, pembangunan jembatan yang tak pernah dibangun, sumur desa yang tak pernah digali, dan balai rakyat yang hanya ada dalam laporan fiktif. Setiap lembar proposal itu diselipkan dengan amplop licin, tanda bahwa angka-angka dalamnya adalah hasil rekayasa licik demi menumpuk harta haram. Tak seorang pun curiga, karena ia terlalu lihai bersandiwara. Bahkan saat pejabat pusat datang memantau, Pak Rashid menyulap ladang kosong menjadi lokasi proyek fiktif dengan pelang papan palsu yang ditancapkan malam sebelumnya. Warga desa yang polos hanya melihat tanah kosong, namun laporan berita menampilkan video hasil suntingan penuh pujian. Di masjid, namanya sering disebut sebagai dermawan, padahal setiap amplop bantuan yang dibagikan, separuh isinya telah berpindah ke brankas pribadinya. Bersedekahlah dengan harta rakyat, lalu minta pahala atas nama Tuhan, begitu bisik iblis yang ia anggap ilham. Namun sejak awal tahun itu, angin terasa lebih berat di sekitarnya. Beberapa kali ia mendapati bau anyir di ruang kerjanya, padahal tidak ada sampah atau bangkai. Satu malam, saat ia lembur menghitung jatah korupsinya, layar laptop tiba-tiba mati. Lalu muncul siluet hitam di cermin mejanya, berdiri mematung sambil menunjuk ke wajahnya sendiri. Ia terlonjak, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mengibas lehernya yang dingin, berusaha menganggap itu hanya kelelahan. Namun sejak malam itu, setiap angka dalam proposal fiktifnya seperti berbisik lirih, harta ini akan menjadi nerakamu. Makin hari, Pak Rashid semakin rakus, seperti haus yang tak pernah terpuaskan. Ia mengajukan lagi proposal dana desa senilai miliaran rupiah untuk korban longsor, padahal desa itu bahkan tidak memiliki bukit. Dana cair, warga menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Di tengah harapan yang pupus, seorang nenek buta berdoa sambil menangis di musola bambu, "Ya Allah, jika Dia menghisap hak kami, tunjukkan keadilan-Mu." Dan di saat yang sama, angin mendesis di telinga Pak Rashid, menggema seperti lolongan, awal dari kehancurannya telah ditulis di langit. Waktu terus berjalan, namun janji-janji manis dari pejabat bernama Pak Rashid tetap hampa. Bantuan yang seharusnya menyentuh tangan rakyat malah menghilang dalam lorong gelap rekening pribadinya. Di balik pintu kayu rumahnya yang megah, ia menertawakan para kepala desa yang tunduk pada tekanan dan ancamannya. Mereka dipaksa memotong sebagian bantuan langsung untuk warga miskin, seolah-olah potongan itu adalah pajak kesetiaan kepada sang penguasa kecil. Sementara itu, di sudut-sudut desa, anak-anak menangis kelaparan, dan orang tua meratapi nasib yang semakin suram. Suatu sore yang mendung, seorang ibu tua bernama Makiani, yang rumahnya sudah roboh tertimpa angin kencang, melangkah gagap ke kantor dinas. Matanya merah berlapis air mata, ia memohon dengan suara serak agar bantuan rumah segera cair. Tapi suara itu hanya menemui dingin yang tajam. Pak Rashid, yang sedang sibuk menghitung lembar-lembar uang hasil korupsi, memandangnya dengan sinis, "Sabar, Bu. Dana sedang dalam proses. Jangan membuat kegaduhan." Namun dalam hatinya, ia tahu betul, uang itu sudah habis, dipakai membeli jam tangan emas yang kini terkilat di pergelangan tangannya. Malam itu, ketika kota mulai sepi, langit tiba-tiba berubah menjadi kelam, dan angin dingin berhembus tanpa henti. Di sudut musola kecil desa, Makiani berlutut memanjatkan doa-doa penuh kepedihan dan luka hati. "Ya Rab, jika ada kezaliman yang merenggut hak kami, berikanlah balasan setimpal. Jangan biarkan orang yang durhaka itu tidur nyenyak." Doa tulus dari orang tertindas itu seolah sampai ke relung terdalam alam gaib. Di balik tirai langit, sosok hitam bersayap gelap terbang melayang menuju istana megah pejabat korup itu, membawa pesan bisu dari dunia lain. Keesokan paginya, sebuah kabar menggemparkan tersebar. Seorang pegawai kantor dinas melihat dengan mata kepala sendiri, berkas-berkas bantuan yang telah diselewengkan tiba-tiba berubah menjadi debu dan abu di depan ruang rapat Pak Rashid. Beberapa kertas proposal terbakar sendiri, meninggalkan jejak hitam seperti tulisan kuno yang sulit dibaca. Kengerian mulai merayapi istana harapan palsu itu. Maukah Pak Rashid mendengar peringatan dari dunia yang tak kasat mata? Ataukah keserakahan akan menjerumuskannya ke jurang kehancuran yang lebih dalam? Sejak kejadian misterius berkas proposal yang terbakar sendiri, perubahan aneh mulai menggerogoti kehidupan Pak Rashid.
Tubuhnya yang dulu selalu tampak sehat dan bugar kini mulai melemah tanpa sebab yang jelas. Di balik kemewahan rumahnya, ia merintih menahan sakit yang datang silih berganti, demam yang tak kunjung reda, nyeri di sendi, dan rasa panas dingin yang menusuk tulang. Para dokter bingung menghadapi penyakitnya yang tampak tak lazim, dan setiap obat yang diberikan seolah sia-sia. Uang tak pernah cukup untuk menebus biaya pengobatan yang semakin menumpuk. Di malam sunyi, tatkala bulan purnama menyinari jendela kamarnya, suara-suara bisikan seram menyusup ke dalam pikirannya. Bayangan hitam tanpa wujud muncul dalam mimpi, menatap dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Ini hanya awal, bisik suara gaib itu, harta haram takkan pernah memberimu kedamaian. Pak Rashid menggigil, menutup wajahnya dengan tangan, namun bayangan itu tetap menghantui, seolah ingin mengingatkan bahwa setiap dosa pasti berbuah balasan. Ia mulai merasakan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kabar tentang penyakit misterius pejabat itu menyebar cepat ke berbagai penjuru. Tetangga yang dulu memujinya kini berbisik-bisik penuh rasa iba dan ketakutan. Bahkan orang-orang terdekat mulai menjauh, takut ikut terkena kutukan yang mungkin menghinggapi rumahnya. Dalam kesendirian dan kehancuran itu, sebuah makam tua di ujung desa menjadi tempat ia kunjungi diam-diam, berharap ada keberkahan yang bisa menghilangkan penderitaannya. Namun makam itu konon milik seorang ulama besar yang pernah melarang keras orang-orang yang menipu dan menzalimi sesama. Malam demi malam, di sana ia melihat bayangan samar sosok putih berjubah lusuh yang berbisik lirih, hentikan kezaliman, kembalikan hak yang dirampas, sebelum pintu penyesalan tertutup selamanya. Namun kata-kata itu seperti angin lalu di telinga seorang pria yang terlalu terbuai dengan keserakahan. Perlahan tapi pasti, tubuh Pak Rashid semakin melemah, dan bayang-bayang hitam itu semakin nyata menari-nari di sudut pandang matanya. Sebuah pertanda, bahwa azab mulai menjemput dan tak akan lama lagi menjalar ke seluruh hidupnya. Tubuh Pak Rashid semakin rapuh, dan rasa sakitnya berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan ilmu medis biasa. Setiap malam ia terbangun dalam keringat dingin, merasakan panas membakar dari dalam, seolah-olah ada api neraka yang menyala dalam darahnya. Para dokter pun mulai putus asa, menyebut penyakitnya sebagai kutukan yang tak bisa disembuhkan. Sementara itu, kekuasaan dan pengaruh yang selama ini ia genggam mulai terkikis. Satu persatu pejabat yang dulu mengagungkannya mulai menjauh, bahkan membuka suara menentangnya. Kabar kemalangan Pak Rashid menyebar ke seluruh kota bak angin topan yang membawa bisikan dan tanda-tanda buruk. Dalam kesendirian yang mencekam, ia merasakan bayangan-bayangan. Gelap datang tanpa diundang, mengintai di balik setiap sudut rumah mewahnya. Suara-suara gaib terdengar berbisik, mengulang kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang, harta haram itu racun, racun yang akan mematikan jiwa dan ragamu. Beberapa malam, ia bahkan menangkap sosok hitam besar berkepala tengkorak yang berdiri tegak di ujung kamarnya, menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Ketika putus asa, Pak Rashid mencoba segala cara, termasuk mendatangi dukun dan paranormal terkenal yang katanya mampu mengusir roh jahat. Namun, usaha itu sia-sia. Para dukun yang mulanya penuh percaya diri, mundur dengan wajah pucat dan kata-kata yang penuh waspada, ini bukan penyakit biasa, ini azab dari langit. Bahkan di balik jubah spiritual mereka, tampak ketakutan yang sulit disembunyikan. Kegilaan mulai merayapi pikiran Pak Rashid, dan ia pun terjebak dalam labirin rasa sakit dan penyesalan yang kian dalam. Di tengah keruntuhan jiwa dan tubuhnya, ada sebuah bisikan halus yang terus menggelayuti malamnya, suara yang mengingatkan akan dosa-dosanya, semua harta itu milik mereka yang kau rampas, dan kelak akan kau kembalikan dalam bentuk yang tak pernah kau duga. Malam-malam panjang itu terasa seperti neraka di dunia. Dan tanpa ia sadari, di balik jendela kamar mewahnya, langit mulai memancarkan cahaya merah kelam, pertanda murka alam gaib sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan hukuman. Saat tubuh Pak Rashid semakin melemah, bisikan-bisikan tentang penyakit dan kutukannya merambat cepat ke telinga para pejabat lain. Tak hanya dijauhi, ia mulai merasa ada tangan-tangan licik yang mengintai, ingin merampas kursi kekuasaan yang selama ini menjadi singgahannya. Di balik senyum manis dan ucapan hormat, rekan-rekan dekatnya mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkannya. Mereka memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang dibuat Pak Rashid, membesar-besarkan di depan publik dan media, hingga citranya yang dulu gagah menjadi bayang-bayang muram penuh aib. Malam demi malam, rasa sakit yang membakar tubuhnya seolah bercampur dengan gelora pengkhianatan yang menusuk hatinya. Di saat ia menatap langit gelap,
bayangan-bayangan kelabu yang dulu hanya menghantui mimpi kini datang dalam wujud nyata, berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala. Sosok itu adalah perwujudan azab gaib yang tak kenal ampun, yang berjanji akan mengambil seluruh jiwa dan raganya jika ia tidak segera mengakui dan mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampasnya. Di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang membuat Pak Rashid semakin terjerat dalam lubang hitam keserakahan, keinginannya untuk mempertahankan segalanya, termasuk harta dan kekuasaan yang diperolehnya secara haram. Ia kembali mengajukan proposal bantuan dana palsu dengan dalih program pembangunan, berharap bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran total. Namun, saat dokumen-dokumen itu ia tanda tangani, sebuah perasaan dingin menusuk tulang belakangnya, seolah dunia lain memperingatkan bahwa kebohongan terakhir ini adalah jalan menuju kehancuran abadi. Suatu malam yang mencekam, dalam mimpi buruk yang lebih nyata dari kenyataan, ia diseret ke sebuah ruang gelap tanpa cahaya. Di sana, sosok hitam bersayap luas membuka mulutnya yang menganga, mengeluarkan suara gemuruh seperti ribuan petir. Semua yang kau rampas akan kembali, dan lebih dari itu, kau harus membayar dengan nyawamu. Bisikan itu bergema hingga ke dasar hati Pak Rashid, membuat ia terbangun dengan jantung berdegup keras, penuh ketakutan yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Ia sadar, azab tak hanya menunggu, ia sudah mulai berjalan mengejarnya. Rasa sakit Pak Rashid berubah menjadi beban yang nyaris tak tertahankan. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menapaki neraka kecil yang terbakar di dunia. Nyata, tubuhnya yang dulu kuat dan penuh wibawa kini tampak kurus kering dan penuh luka yang sulit sembuh. Uang dari harta haram yang selama ini ia kumpulkan dengan tipu daya, satu persatu terkuras habis untuk pengobatan yang sia-sia. Namun bukan hanya fisiknya yang hancur, tetapi juga jiwanya mulai terkoyak oleh rasa penyesalan yang menghantui. Dalam kesendiriannya, Pak Rashid mencoba mencari ampunan dengan datang ke masjid-masjid, berdoa dan menangis terseduh-seduh memohon rahmat ilahi. Namun, doa-doanya seolah terhalang oleh bayang-bayang kelam yang terus mengintai di balik jendela jiwanya. Suara-suara gaib kembali mengusik malamnya, memanggil dan memperingatkannya tentang dosa-dosa besar yang telah diperbuatnya. Terlalu dalam kau menenggelamkan dirimu dalam lautan kebohongan, tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan sejati, bisik mereka lirih, seperti alunan nyanyian dari alam lain yang penuh misteri. Ketika berita tentang kondisi Pak Rashid menyebar, orang-orang yang dulu menjadi korban korupsinya mulai muncul dengan sikap yang tak terduga. Mereka bukan lagi hanya menyimpan dendam dalam hati, melainkan mulai bergerak untuk mengembalikan keadilan. Investigasi besar-besaran terhadap semua proyek dan dana bantuan palsu yang diatur oleh Pak Rashid dimulai. Tak hanya harta, nama baiknya pun tercoreng parah, dan kini ia menjadi simbol dari kebusukan sebuah sistem yang harus dibersihkan. Di balik semua itu, satu hal yang paling menakutkan adalah bayangan kegelapan yang semakin nyata dan mengancam jiwanya. Di malam yang gelap pekat, saat hujan deras mengguyur kota, sebuah suara serak dan berat menggema dari sudut kamarnya. Kau masih bisa selamat, jika kau berani menghadapi kebenaran dan mengembalikan semuanya. Suara itu seperti datang dari alam lain, menggetarkan jiwa Pak Rashid. Namun hatinya yang penuh keserakahan dan keangkuhan tak sanggup menerima peringatan itu. Malam itu, ia tertidur dengan mimpi buruk yang lebih kelam dari sebelumnya, di mana bayangan-bayangan hitam membentuk rantai yang mengikatnya erat, menandakan bahwa waktu untuk menebus sudah semakin menipis. Waktu seolah berputar semakin cepat bagi Pak Rashid. Tubuhnya yang tersisa hanya tulang dan kulit, berbalut luka yang tak kunjung sembuh, berbaring lemah di ruang rumah mewah yang kini terasa dingin dan sunyi. Uang sudah habis, harapan pun mulai pudar, tapi rasa sakit dan penyesalan masih membara di dada. Malam itu, ia merasakan kehadiran sosok gelap yang selama ini menghantui mimpinya semakin nyata di sekelilingnya. Sosok itu berdiri tegap, wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya menusuk hingga ke lubuk hati terdalam, membawa pesan terakhir yang tak bisa diabaikan. Ini adalah balasan untuk setiap titipan haram yang kau genggam. Setiap nyawa yang kau rampas, kini menagih haknya. Bisikan suara gaib itu bergema, seolah menuntun Pak Rashid ke dalam lorong panjang penuh bayangan dan gema tangisan. Di sana, ia melihat kembali wajah-wajah yang pernah ia sakiti, mereka berdiri menuntut keadilan yang tak pernah ia beri. Tubuhnya semakin melemah, tetapi jiwa dan raganya masih terikat kuat oleh rantai karma yang tak terlihat namun sangat nyata. Tiap detik terasa seperti siksa yang abadi. Ketika fajar mulai menyingsing, suara tangisan istri dan anak-anaknya pecah di ruangan itu, tapi Pak Rashid sudah tak mampu lagi membuka mata.
Nafasnya terhenti perlahan, meninggalkan dunia yang penuh dengan keserakahan dan tipu daya. Kematian Pak Rashid bukanlah akhir yang damai, melainkan awal dari azab yang lebih berat di alam berikutnya. Cerita tentang pejabat korup ini menjadi peringatan nyata bagi siapa saja yang tergoda oleh kekuasaan dan harta haram. Bahwa keadilan ilahi selalu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, dan tidak bisa ditawar. Setelah kepergiannya, rumah, megah dan segala harta yang pernah menjadi simbol kejayaannya berubah menjadi saksi bisu kehancuran. Banyak yang percaya, arwah Pak Rashid belum tenang, terus bergentayangan dalam bentuk bayangan kelam yang mengingatkan masyarakat akan bahaya keserakahan dan korupsi. Kisah ini pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai pelajaran bahwa azab dunia dan akhirat menanti siapa saja yang menzalimi sesama dan menghalalkan segala cara demi kekayaan pribadi. Kebenaran dan keadilan akan selalu menang, meskipun terlambat datangnya. Terima kasih.